Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Alawiyah Putri, mahasiswa dari kampus T Bumi Dharma Putra, kampus Semper. Dalam materi bab 1, saya akan menjelaskan tentang peranan uang dalam perekonomian. Peranan uang dalam perekonomian yaitu pasar uang. Sebagaimana pasar yang lain mencakup 3 unsur pasar, yaitu penawaran, permintaan, dan interaksi. Keduanya membentuk harga dengan jumlah keseimbangan. Pada pertemuan ini akan membahas tentang peranan uang dalam perekonomian yang terdiri dengan perubahan perilaku penawaran uang, permintaan uang, dan determinan yang mempengaruhi penawaran dan permintaan uang tersebut. Akan mempengaruhi interaksi yang terjadi di pasar uang dan sekaligus mempengaruhi perilaku agen-agen ekonomi yang menggunakan uang. Setelah mempelajari modul ini, secara umum diharapkan mampu menganalisis isu-isu ekonomi moneter, terutama isu moneter yang terjadi di Indonesia, yaitu 1. Menjelaskan ruang lingkup ekonomi moneter. 2. Menjelaskan pengertian fungsi dan tujuan menggunakan uang. Yang ketiga, menjelaskan komponen-komponen jumlah uang yang beredar dan uang primer. 4. Menerangkan konsep stok dan aliran flow, menjelaskan proses penciptaan uang, dan menjelaskan angka pengganda uang. Sejarah lahirnya uang yaitu ada 5. Pertama, ruang lingkup ekonomi moneter. Yang kedua, sejarah perkembangan uang. Yang ketiga, pengertian uang. Yang keempat, fungsi 3 tujuan memegang uang. Yang kelima, jenis uang. Ruang lingkup ekonomi moneter yang pertama. Ekonomi moneter bagian dari ilmu ekonomi, khususnya mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Adapun persoalan pokok yang dipelajari dalam ekonomi moneter adalah ada 5, yaitu 1. Peranan dan fungsi uang dalam perekonomian. Yang kedua, sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang yang beredar dan kredit. Yang ketiga, struktur dan fungsi bank sentral. Yang keempat, pengaruh jumlah uang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Yang kelima, pembayaran serta sistem moneter internasional. Yang kedua, sejarah perkembangan uang. Tentunya Anda sudah mengenal apa yang dinamakan uang. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita bersinanggung dengan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari sampai pada tujuannya investasi. Uang yang kita kenal sekarang ini sudah mengalami proses perkembangan yang sangat panjang. Setidaknya ada 5 tahapan dalam sejarah perkembangan uang, yaitu 1. Sebelum perdagangan barter. 2. Perdagangan barter. 3. Uang barang. Yang keempat, uang logam. Dan yang kelima, uang kertas. Tahap sebelum perdagangan barter. Kebutuhan manusia memiliki sifat yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan sangat terbatas, sehingga manusia kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Awalnya setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya melalui usahanya sendiri. Usaha tersebut dilakukan antara lain dengan cara berburu, membuat pakaian sendiri, serta mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri. Yang kedua, tahap perdagangan barter. Ketika kita menyadari bahwa kebutuhan sehari-hari tidak bisa dicukupi sendiri dengan adanya keterbatasan alat pemuas kebutuhan, maka manusia berupaya memperbanyak ragam alat pemuas kebutuhan dengan melakukan pertukaran, yaitu barter. Pada tahap awal, mereka melakukan penukaran antara barang dengan barang dari masyarakat yang saling membutuhkan. Akibatnya muncullah sistem barter. Sistem barter yaitu barang yang ditukar dengan barang, dan sistem barter ini merupakan tingkat kedua dari perkembangan perekonomian. Barter adalah pertukaran atas suatu barang terhadap jenis barang
dalam suatu pertukaran dengan menggunakan cara barter ini dipenuhi syarat berupa dengan menggunakan cara barter dipenuhi syarat berupa adanya kesamaan dan keinginan atau double coincidence of wants dari pihak yang terlibat barter. Yang ketiga, tahap uang barang atau commodity money. Commodity money. Untuk mengatasi kesulitan yang timbul pada perdagangan barter, maka ada pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda yang diterima oleh umum, benda-benda yang dapat bernilai tinggi atau diperoleh atau memiliki nilai mistik, atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Misalnya, garam yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang. Orang Inggris menyebutnya upah sebagai salari, dan dari bahasa Latin salarium yaitu berarti garam. Yang keempat yaitu tahap uang logam. Uang logam mulai banyak digunakan pada abad ke-18, yaitu uang logam baik berupa uang perak maupun uang emas, dan kemudian berlaku standar emas sampai awal abad ke-20. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tertinggi sehingga digemari secara umum, tahan lama dan tidak mudah rusak. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak disebut sebagai uang penuh atau full bodied money. Artinya, nilai intrinsik atau nilai bahan uang sama dengan nominalnya atau nilai yang tercantum pada mata uang tersebut. Pada saat itu, setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjualnya, atau memakainya dan mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam tersebut. Tahap uang kertas. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul suatu kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah, sementara jumlah logam mulia atau emas dan perak sangat terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Diciptakanlah uang kertas. Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat perantara untuk melakukan transaksi. Mereka menjadikan kertas sebagai bukti dan alat tukar. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas ataupun perak yang disimpan dan sewaktu-waktu ditukarkan dengan jaminannya. Nilai dari uang kertas bukan ditentukan oleh nilai intrinsiknya, melainkan oleh daya beli dari uang tersebut. Uang kertas ini digunakan secara luas karena lebih sesuai dengan jenis sebagai medium pertukaran. Dan menjelaskan ketiga, pengertian uang. Apa yang dimaksud dengan uang? Dalam kehidupan sehari-hari, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Berdasarkan definisi tersebut, uang dapat berupa barang, yakni pada sistem penukaran atau barter. Sejarah uang memang dimulai dengan barter, kemudian uang, komoditi, dan dalam perkembangannya kebanyakan alat transaksi dilakukan dengan menggunakan uang kertas, cek, bahkan sampai uang plastik. Sebagai alat pertukaran, maka keberadaan uang menjadi sangat penting dalam perekonomian. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat. Syarat-syarat uang antara lain: 1.
diterima secara umum. Uang harus dapat diterima oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum, suatu benda harus memiliki nilai tertinggi atau tidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Yang kedua, memiliki nilai yang cenderung stabil. Nilai uang harusnya stabil, tidak berfluktuasi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, ringan dan mudah dibawa. Keberadaan uang seharusnya tidak memberatkan pemiliknya dan mudah dibawa kemana-mana dan mudah dibagi tanpa mengurangi. Yang keempat, tahan lama. Uang harus memiliki sifat tahan lama dan tidak mudah rusak. Oleh karena itu, pemilihan bahan sangatlah menentukan ketahanan uang tersebut. Yang kelima, kualitas cenderung sama. Uang harus memiliki kualitas yang cenderungnya sama. Yang keempat, fungsi dan tujuan memegang uang. Uang mulai banyak digunakan dalam masyarakat. Penggunaan uang oleh masyarakat karena memiliki 4 fungsi. 1. Uang sebagai alat tukar menukar. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Yang ketiga, uang sebagai standar dan pembayaran yang tertunda. Yang keempat, uang sebagai alat penyimpanan nilai dan kekayaan. Fungsi-fungsi uang tersebut berkaitan, maka seseorang yang memegang uang setidaknya dilandasi dengan 3 motif. 1. Motif transaksi. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Yang ketiga, motif untuk spekulasi. Jenis-jenis uang. Pada perkembangan perekonomian saat ini, sebenarnya dimaksud dengan uang bukan berarti artinya sempit, yaitu melainkan dalam arti yang lebih luas yang mencakup alat-alat liquid lainnya. Jenis-jenis uang yaitu 1. Uang primer. Uang primer dikenal uang inti atau uang dasar. Uang primer adalah uang logam, uang kertas maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. 2. Full bodied money, uang penuh. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan full bodied money. Nilai uang yang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Yang ketiga, token money atau uang tanda. Uang tanda apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tertinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Yang keempat, uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya atau yang menyerupai kertas. Ada beberapa pertimbangan mengapa kertas yang dipilih sebagai alat untuk membuat uang, yaitu 1. Kertasnya sifat lebih ringan, mudah dibawa kemana-mana. Biaya pembuatan uang kertas relatif murah dibandingkan ongkos pembuatan uang logam. Persediaan kertas yang dimiliki pemerintah relatif banyak sehingga sewaktu-waktu pemerintah ingin menambah jumlah uang kertas tidak kesulitan mendapatkan bahan baku. Yang kelima, uang giral. Uang giral adalah uang yang diciptakan oleh bank-bank umum. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat dengan adanya sebuah alat tukar menukar yang lebih mudah dan praktis. Definisi uang giral yaitu tagihan yang ada di bank umum yang digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Dan yang keenam, uang kuasi atau quasi money. Uang kuasi mempunyai kemiripan dengan uang. Uang kuasi merupakan bentuk kekayaan yang digunakan yang dianggap cukup liquid. Sebuah paham yang berpandangan luas atau committed life menyatakan bahwa yang termasuk uang adalah terdiri
dari uang kartal, uang giral, dan kuasi. Sedangkan paham yang pandangan sempit menyatakan bahwa uang itu hanya terdiri dari uang kartal dan uang giral. Jadi kesimpulannya, ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan dalam mempelajari ekonomi moneter adalah pemahaman secara mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta pembayaran internasional. Uang yang kita kenal sekarang ini sudah mengalami proses perkembangan yang sangat panjang. Setidaknya terdapat 5 tahapan dalam sejarah perkembangan, yaitu tahap sebelumnya perdagangan barter. Yang kedua, perdagangan barter, tahap penggunaan uang barang, tahap penggunaan uang logam, dan tahap penggunaan uang kertas. Uang mulai banyak digunakan dalam masyarakat. Penggunaan uang oleh masyarakat karena memiliki 4 fungsi, yaitu uang sebagai alat tukar-menukar, uang sebagai satuan nilai, uang sebagai standar, atau uang pembayaran tertunda, dan fungsi uang sebagai alat penyimpanan nilai dan kekayaan. Beberapa syarat uang antara lain diterima secara umum, memiliki nilai yang cenderung stabil, ringan, dan mudah dibawa, bersifat tahan lama dan tidak mudah rusak, dan memiliki kualitas cenderung yang sama. Cukup sekian materi yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.